hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh rekan-rekan satu alma mater dari Cipasung, Tasikmalaya. Izinkan saya yang pertama masuk ke link ini. Sebenarnya sudah sejak siang saya terima, namun saya juga baru selesai 2 acara. Tadi jam 16 saya di IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Matraman sampai maghrib. Kemudian maghrib saya ngejar ke Pondok Gede karena ada rapat dalam rangka pengajian Maulid Nabi untuk besok hari Minggu. Ini baru selesai rapat, saya coba-coba karena saya melihat di undangan itu katanya sampai jam 10.15 selesai, makanya ada waktu saya coba. Ternyata alhamdulillah. Bisa nambah lagi kan. Masih kangen, kita bisa tambah najatnya. Ya. Baik. Saya yakin udah kenal lah. Ini yang teman satu masa dengan saya tuh Kiai Saifullah. Oh iya, lagi ada acara Maulid ya? Kan? Acara Maulid di komplek. Lagi acara Maulid di kompleknya. Di komplek, di pesantrennya? Di komplek. Kalau acara di pesantren besok. Ini, iya. Ya, di perumahan, di tempat tinggal beliau. Ya. Ini yang selebihnya yang saya kenal betul juga Uten. Uten mana ya wajahnya? Ya, Kang Uten muncul ya. Oh itu. Putih, merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sudah seperti ini nih, bos dari mana ini? Dari Banten nih, betul ya. Uten masih kenal wajah ya? Masih dong. Ganteng sekali. Itu kumisnya kayak kumis Rano Karno itu. Uten, terus lagi yang selebihnya mungkin di bawah-bawah ya. Dengan kita pernah ketemu Kang di Permata Hati Kang. Di mana? Ya, kita pernah ketemu di Permata Hati. Oh, yang Saroni ya? Saroni ya? Ya, betul Kang. Ya. Iya, udah ketemu. Karena waktu saya diminta ceramah di tempatnya Mahmud. Betul. Iya. Baik, terima kasih. kasih. Kang Malik juga salamnya. Ya, Kang Abdul Malik salamnya nggak bisa ikut karena memang ada acara Mauludin juga, Maulid di kampungnya Kang. Maulid ya, Kang Malik. Ya, Maulid. Kang Abdul Malik. Iya. Nanti kalau ketemu salam. Ya, nanti kami sampaikan. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatan bersilaturahim lewat daring. Saya sudah sekian lama sempat ikut organisasi Menwa. Kemudian saya mencoba untuk masuk ke lingkungan TNI. Alhamdulillah saya menjadi seorang perwira yang memang profesi kita ya sesuai dengan background kita dari saya di bagian pusat pembinaan mental TNI. Jadi ya kalau boleh dikatakan Ustadz atau kiainya TNI lah. Uten kan kiainya di masyarakat. Amin. Amin. Iya. Alhamdulillah ada di mana-mana nih kita Cipasung. Iya. Berkat doanya teman-teman semua. Saya sebelum itu juga sempat jadi guru agama di Semea 2 Buah Batu sambil ngajar ya sambil meneruskan karena waktu itu saya ngambil BA dulu ya, sarjana muda. Kemudian baru saya melanjutkan ke doktoral. Bahkan saya setelah selesai dari sarjana muda saya nikah dulu, kemudian melanjutkan kuliah. Nah dari situlah saya alhamdulillah atas nikah sudah berapa kali?
Ya. Nikah berapa kali? Cukup satu insya Allah. Satu Kang Uten, tenang. Saya memang sudah bertugas di seluruh pelosok penjuru tanah air ya. Alhamdulillah kalau saya dulu melanjutkan guru agama di SMEA, mungkin pengalaman saya ya hanya sekitar di Bandung. Tapi dengan saya masuk di TNI, saya bisa tugas di Aceh, bisa tugas di tim-tim, di Irian, di Ambon, dan di seluruh wilayah provinsi sudah pernah saya bertugas di sana. Bahkan terakhir saya di Pas Pampres, di Pasukan Pengamanan Presiden, juga sebagai pembina mental pasukan yang ada di istana. Saya juga alhamdulillah kadang mendampingi Presiden RI 1, kadang juga mendampingi Wakil Presiden. Zaman siapa? Nah, yang Wakil Presiden alhamdulillah 2 kali bisa ke Mekah yang mendampingi Wakil Presiden, mendampingi SBY pada saat itu. Ya alhamdulillah kita dengan izin Allah kita mendapat kepercayaan, jadi tidak hanya sebagai seorang yang berbackground agama, tapi kita juga dipercaya bisa ngawal-ngawal yaitu orang-orang nomor 1 dan nomor 2 itu. Ini pengalaman nih, berbagi pengalaman. Namun untuk itu saya masih mengharap kepada adik-adik sebetulnya. Tapi kalau dibilang adik, ya mungkin anaknya adik-adik gitu ya. Kenapa saya katakan anak adik? Misalnya adiknya, anaknya Kang Uten, misalkan begitu kan. Nah, itu harus ada penerus, ya generasi yang bisa melanjutkan kita-kita ini yang sudah hampir waktu maghrib lah kira-kira begitu. Karena saya dalam waktu dekat juga sudah, insya Allah sudah bebas tugas juga ini. Nggak terasa umur ini memang terus bergulir gitu ya. Tapi saya juga alhamdulillah sudah menyiapkan setelah saya nanti pensiun ya mau menjadi widya iswara lah, ngajar dosen. Dan alhamdulillah sudah ada satu perguruan tinggi yang selama ini tiap hari Sabtu juga kami mengajar di Institut Pembina Rohani Islam di Jakarta. Dan nanti rencananya saya juga mau mengabdi di UMM dengan ada situ UMT ya, Universitas Muhammadiyah juga sudah nawarkan. Kemudian Unista juga sudah menawarkan. Tinggal saya memang belum siap untuk sekarang, nanti mungkin masih ada sekitar 5 bulan ke depan ya saya akan ganti posisi lah dari posisi yang saat ini menjadi pembina rohani di TNI, kita nanti mau masuk ke dunia pendidikan. Ini pengalaman, jadi mudah-mudahan saya berharap sih dari lulusan-lulusan baik UIN maupun yang sederajat yang di bidang agama, pada tahun 2019 saya sempat dipercaya untuk mencari lulusan-lulusan pesantren dan lulusan-lulusan kuliah agama. Kemarin hanya dapat dari 100 yang dibutuhkan hanya memperoleh 92 orang. Itu habis-habis juga. Kita ambil dari UIN Jakarta, dari UIN Banten, kemudian dari PT IKI Jakarta itu. Alhamdulillah sekarang mereka sudah bertugas di seluruh pelosok penjuru tanah air ya. Jadi mereka menjalankan tugas-tugas TNI ini sambil berdakwah. Mereka habis Quran juga, jago-jago. Kemarin kita sempat seleksi ada sekitar 200 orang, yang terjaring hanya 92 orang. Karena memang selebihnya mereka tidak memenuhi syarat ya untuk masuk ke akses ke TNI. Jadi kalau punya anak-anak nanti yang memang ada minat, itu setiap tahunnya membuka lowongan untuk tenaga TNI yang basicnya memang dari pesantren, dari agama atau UIN, dan ke depan nanti ada rencana untuk, ini tingkat perwira ya, kalau yang bintaranya mungkin nanti
akan dibuka sekitar 200 orang. Ini karena musim COVID, jadi masih bertahap kita. Masih penjajakan, apakah perwira dulu diselesaikan baru nanti bintaranya. Saya kira ini saya berbagi pengalaman yang selama ini kita sekian tahun dengan Kang Uten nih nggak sempat ketemu. Beliau adalah termasuk aktivis di MAN juga waktu itu ya, menjadi ketua OSIS kalau saya nggak salah. Pernah gitu ya? Ketua OSIS kan? Ya, betul. Oh, ketua OSIS yang paling ganteng dari Tangerang itu, satu-satunya paling ganteng. Dan paling laku. Paling laku. Paling laku lah. Saya kira sementara itu salam nanti buat teman-teman. Emang kita selama silaturahim tidak pernah jumpa ya, karena memang kesibukan masing-masing. Saya juga mendengar laporan dari adik saya juga, ada Bahrudin, ada Nur Yaman. Kadang suka ada pertemuan Aista, katanya. Pertemuan Aista di Tangerang tuh saya nggak tahu di mana tempatnya, cuma ada informasi saja. Saya nggak pernah dapat undangan juga. Aista sudah dibubarin. Aista dibubarin sama Roni tuh. Keluarga alumni Cipasung. Kalau ya, siap. Oh, namanya mungkin bukan Aista lagi kan? Ya, KAC, keluarga alumni Cipasung. Oh, keluarga alumni Aista Cipasung. itu ada. Aista itu tetap ada di Cipasung. Oh, ada. Oh, Cipasung ya. Cuma kalau yang di Tangerang nih apa? Alumni yang lulusan dari sana apa kita istilahnya? KAC. Keluarga alumni Cipasung. Tangerang Oh, Raya. keluarga alumni Cipasung ya, KAC. Itu ada Himata, Himpunan Mahasiswa Tangerang, ada Aista, dan juga prinsipnya mereka yang pernah belajar di Cipasung itu adalah alumni keluarga Cipasung Tangerang Raya. Iya, alhamdulillah. Oke, sementara itu monggo lanjutkan Kang Anwar. Kang Yadi, sebentar nih tadi ya, terima kasih. Tapi nanti kita lanjut, ada sedikit yang perlu penggalian juga nih dari paparan Akang tadi. Kita akan gali lebih ini lagi komprehensif setelah teman-teman memberikan semacam pencerahan. Terima kasih, dan tercatat di alumni kita juga ada juga penerus dari Akang nih, Kang Tajudin dari. Oh iya, di bawah saya ya. MAN-nya di bawah saya. Oh, kemudian masuk TNI juga di bawah saya. Dia 92, saya 90. Ya, jadi sempat di Kopassus ya. Ada penerus dari jejak rekam Kang Yadi ya, istilahnya. Terima kasih Kang Yadi atas masukannya, tapi tahan dulu lab ya. Nanti kita akan ya Kang Anwar, sebagai informasi bahwa Kang Tajudin sekarang tugasnya di Bandung. Tadi dia nggak bisa ikut karena pulang dalam perjalanan dan izin mungkin nggak bisa hadir di Zoom ini. Ya itu, lanjutkan. Oke, masih. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari profesi guru nggak ada ya. Ya, mungkin langsung dari Kang Sahroni sebagai ketua. Santri pengusaha, perspektif santri sebagai pengusaha. Gitu. Silakan Kang Sahroni. Ya, kembali salam kenal ke Kang Muhammad Yahdi. Ya, tadi sempat nanya ini siapa, ya, makanya saya share foto bareng sama Kang Yahdi. Ya, saya sementara ini mungkin terjun di dunia usaha, pengusaha jasa konstruksi, yang padahal kalau di Cipasung kita kerjaannya cuma ngelogat gitu ya, tapi mungkin berkah Cipasung juga ya, jadi pengusaha. Alhamdulillah sekarang di Provinsi Banten sebagai ketua gabungan kontraktor Indonesia. Memang dalam kondisi COVID ini ya lumayan terikut imbas
COVID-19 juga ya. Mudah-mudahan ke depan kita berharap bisa bangkit kembali, dan juga dengan acara ini kami sebenarnya berharap bahwa kalau bicara Cipasung alumninya yang menyebar di Tangerang Raya ini, ya kalau tadi di awal Bang Hafifi bilang setelah kita terjun kemana saja, insya Allah nanti akan balik lagi ya menjalani torikoh gitu kan, torikoh Cipasung. Kalau dia nggak ngajar atau jadi kiai yang ngaji gitu. Alhamdulillah saya keseharian di kantor KAC Tangerang Raya ya sama Kang Abdul Malik ya, ikut ngaji dengan beliau setiap sholat asar setiap Jumat. Nah, alhamdulillah setiap hari Jumat sore kita ketemu dengan Kang Abdul Malik. Mungkin itu. Pernah saya juga bincang dengan Kang Anwar bahwa rekam jejak atau jejak alumni Cipasung Tangerang Raya ini yang dari berbagai macam sektor dan sudah memberikan kontribusi ke pemerintah setempat atau daerah setempat, akan tapi keberadaan kita ini belum belum survive gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini, dari mana kita memulai seperti Kang Uten tadi utarakan, kita mulai tulis biografi para alumni yang memang dalam konteks punya potensi ya, bisa kita publikasikan gitu. Atau juga kita coba tulis dalam bentuk karya ilmiah ya tentang Cipasung, terutama karismatik dari Abah Muhammad Ilyas Ruhyat dalam versi para alumni ya, dari versi para alumni sejak awal dari tahun 80-an mungkin yang masih ada, masih eksis. Nah, kemudian dibukukan. Di dalamnya nanti juga termuat tentang profil Cipasung, profil Aista, kemudian KAC Tangerang Raya itu sendiri. Dan di bab yang inti yang memuat tentang ketokohan pimpinan Cipasung seperti itu. Atau mau berbuat apa mah enggak, silakan, karena keterbatasan kita tetap kita harus berbuat ya, harus berbuat agar jejak alumni yang ada khususnya di Tangerang Raya ini tetap eksis dan bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Tangerang dan juga alumni yang lain pada umumnya. Kemudian juga untuk potensi di dunia usaha, kalau dari Aswaja atau PN1 ini banyak sekali peluang-peluang yang diberikan, baik itu dari kerjasama Ansor dengan BNI, Pertamina, semacam usaha Pertasop, ya usaha POM Mini, ya POM Mini itu bisa yang memang dikhususkan untuk para alumni yang berbasis KN1 dan pondok pesantren, dan juga usaha-usaha yang lainnya. Kemarin kita juga sudah mencoba untuk membangun komunikasi dengan usaha kopi Abah ya, meskipun memang manajemennya belum begitu rapi, belum profesional, akan tapi kita coba tujuan kita agar memang bisa bersilaturahim, juga bisa memberikan kontribusi kepada para alumni. Itu mungkin bagian kecil dari usaha atau semangat kita untuk sesama alumni. Mungkin dari hal-hal yang lain, Kang Uten ya bisa nanti mempelopori karya ilmiah ya terkait dengan ketokohan Cipasung, atau juga biografi para alumni yang memang nanti bisa dibukukan, kemudian juga itu bisa
didistribusikan kepada para alumni. Mungkin sebagai harapan itu saja, biar nanti lebih ada hasilnya ya, webinar ini. Ya, nanti mangga dilanjutkan sama Kang Haji Anwar Ardali. Jadi saya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Roni. Saya sepakat di webinar ini menjadi ajang masukan bagaimana pola dan format untuk mengembangkan dan memajukan rumah kita ke Aceh ini. Mungkin Kang Uten, Kang Apipi, dan juga Kiai Kang Yadi tadi bisa memberikan sebuah usul-usul bagaimana memperikat kembali hubungan emosional para alumni Cipasung untuk berkiprah dan juga nanti memberikan kontribusi yang baik. Tentu saya yakin teman-teman dari grup ini sifatnya akan mengikuti pola yang akan kita format untuk yang akan datang. Jangan sampai pada titik jenuh, misalnya kritikan terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan halal bihalal. Ada orang yang mengatakan hanya itu saja, hanya begitu saja, tapi harus ada nuansa lain. Nah, saya kira di sini kita sebagai mentor-mentor di Zoom meeting ini bisa memberikan sebuah usulan, entah perspektifnya di mana, yang penting bagaimana cara membesarkan alumni Cipasung di Tangerang Raya. Baik, saya akan kembali kepada Kang Apipi atau Kang Uten, silakan saja. Kira-kira strategi apa yang harus kita buat untuk ke Aceh ini, karena ada momentum halal bihalal, ada momentum haul di Cipasung, sehingga alumni ke Aceh terlihat eksistensinya. Tangerang Raya ini eksistensinya terlihat sekali. Kira-kira mangga, silakan saja. Saya tidak menunjuk dulu siapa dulu, istilahnya mangga, ini kita bebas saja untuk memberikan masukan. Silakan. Oke, saya dulu kalau gitu ya. Silakan. Mangga silakan Kang Uten. Ini sebetulnya bagus. Session ini bagus karena agenda hal seperti ini sering saya sampaikan ke Roni ya, baik ke Kang Malik juga dari dulu gitu. Kita ini kan punya modal. Modal itu apa? Itu adalah ikatan emosional, lalu merasa punya akar yang sama. Akar yang sama itu apa? Adalah kita pernah satu kobong yang sama, kita pernah belajar jurumiyah atau sapinah atau kudulujen yang sama, pernah budugan yang sama juga, pernah ngelewat bareng sama. Ini adalah modal human yang sangat baik untuk tumbuh menjadi, kalau istilah pohon ini akarnya sudah kita miliki, tinggal pohon apa yang bisa kita tanam sehingga bisa berbatang, berbunga, dan berbuah. Nah, banyak orang, alumni-alumni itu atau komunitas-komunitas alumni ini tidak menjadi apa-apa karena sering terjebak ke dalam acara-acara seremonial, halal bihalal lah, dan seterusnya. Itu penting juga, tetapi itu bukan hal yang pokok gitu, tapi itu bagian dari upaya kita untuk menjaga konsistensi silaturahmi antara kita. Itu penting juga. Tetapi yang paling penting adalah kita punya konsep masa depan bersama gitu loh. Konsep masa depan yang kita bisa bisa kita rangkai sama-sama untuk kita dan untuk generasi kita seterusnya. Ini yang paling penting menurut saya. Karena itu konsistensi kita ngobrol, kemudian bertemu itu penting untuk sharing ide. Karena kalau kita tidak punya tujuan atau masa depan itu, maka yang akan terjadi adalah pembicaraan-pembicaraan yang tidak produktif, bahkan sering kontraproduktif karena setelah kita lepas dari akar
pesantren itu kan kita sudah divirusi atau dikotori oleh banyak virus macam-macam. Ada virus ideologi, virus pemikiran-pemikiran Islam ini, Islam itu, budaya ini dan budaya itu. Nah, kalau itu tidak direka, tidak dieliminir oleh sebuah program jangka panjang, maka itu akan muncul lagi tuh. Seperti yang kemarin kita sering berdebat di grup WA, macam-macam itu. Karena apa? Karena nggak ada agenda masa depan, gitu loh. Nggak ada agenda besar yang kita bicarakan, yang membuat energi kita, pemikiran kita, perasaan kita itu nyatu ke sana. Nah, ini yang harus dibangun. Misalnya, ada konsep keinginan atau cita-cita membuat semacam universitas gitu, atau membuat semacam yayasan yang mendirikan banyak lembaga-lembaga edukasi dan seterusnya. Itu menurut saya sangat mungkin dilakukan oleh KIC yang sudah memiliki begitu banyak alumni dengan profesi yang levelnya sudah macam-macam, ada yang level nasional, level provinsi, dan seterusnya. Itu adalah modal. Nah, karena itu menurut saya itu harus dirumuskan gitu loh, bahwa kita perlu buat buku seperti Kang Roni bilang tadi, kemudian juga buat Zoom meeting rutin seperti ini bagian dari rangkaian menuju ke sana gitu loh. Lebih spesifik apa, Kang Uten? Lebih spesifiknya. Misalnya gini, biar kita... ya misalnya, kita buat yayasan yang tujuan besarnya kita membuat semacam lembaga perguruan tinggi misalnya, contoh gitu kan, atau di dalam yayasan itu ada banyak kegiatan-kegiatan kayak misalnya seminar atau misalnya workshop, pelatihan-pelatihan gitu, yang untuk pemberdayaan masyarakat kita, pemberdayaan santri-santri kita, atau misalnya membuat media di mana kita bisa memberi kontribusi pemikiran untuk pembenahan kehidupan masyarakat. Misalnya gini, peran santri, misalnya kita membuat sebuah seminar positioning santri di dalam konstelasi misalnya pembangunan masa depan negara ini, contohlah kayak gitu. Jadi meskipun kita ada di Tangerang atau hanya alumni KAC, tapi kita bisa memberikan pemikiran secara nasional maupun global gitu loh. Jadi tidak, kalau kita tidak punya itu, maka kita akan terjebak di dalam acara seremonial dan kemudian tidak jadi apa-apa gitu loh. Jadi mulailah dari masa depan. Jadi dengan memulai masa depan, maka kekuatan dari bawah, kekuatan negatif dengan sendirinya akan terserap gitu. Perbedaan-perbedaan ideologi, pemikiran, atau kayak kemarin kita sering berdebat Islam cingkrang, Islam asik segala macam itu akan sendirinya akan hilang gitu loh. Kira-kira gitu Pak Anwar ya. Gitu. Terima kasih Kang. Nanti kita akan rumuskan buat pertemuan gitu kan. Sekarang COVID sudah selesai nih, saya anggap sudah selesai lah. COVID itu kan musim saja, kalau musim itu pasti berlalu lah, nggak mungkin bisa dikalahkan oleh masker, oleh vaksin segala macam. Ada waktunya, musim ya pasti berlalu. Siapa yang bisa mengalahkan musim? Nggak ada. Musim itu kan bisa ditahan loh, nggak bisa. Ini sudah berlalu. Jadi sudah kita bisa rancang pertemuan beberapa orang. APIP itu kan punya banyak fasilitas tuh di Kota Tangerang tuh. Soal makan tuh kecil buat dia tuh. Restoran manapun bisa di booking sama dia, itu kecil. Jadi kita ngobrol lah sesuatu yang kontributif buat Banten atau buat Tangerang Raya. Kira-kira gitu ya. Oke. Terima kasih Kang Uten. Saya kira bagus tadi idenya, nanti akan kita kemas. Walaupun tidak berbentuk yayasan, tetapi berbentuk instan, kita meningkatkan pertemuan dalam diskusi-diskusi, atau baik itu workshop, seminar, sarasehan, dan lain sebagainya, yang mungkin nanti kita akan konsep. Terima kasih. Mungkin dari Kang Apipi, silakan. Iya, dari saya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum buat Kang Mayadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau saya mungkin lebih junior, saya di Serama Selamat 91 lulus dari Cipas SMA saya. Sama saya juga di Kobong Selamat dulu. Oh sama ya Kang. Saya sama Kang Badru saya. Oh iya. Iya 91.
Masuk 88, keluar 91. SMA saja. Saya SMA, kemudian ke Jogja, ke Kerapiak, sambil kuliah di Gajah Mada. UGM ya? Iya, di sosiologi. Biasalah. Pernah ngikutin Kang Uten sedikit. Kabur-kaburan kampus. Baik, terkait informasi, dengan... Kalau nanti Pak Pipi, yang lainnya sebagai informasi, apabila lab nanti mohon untuk sesi terakhir masuk kembali. Terakhir. Baik, saya sedikit saja juga memang. Ya, ini mungkin 3 menit akan lab, nanti masuk kembali lagi untuk kita. Oh iya, saya mungkin 2 menit ya. Pertama terkait program, ya secara administratif ya tugasnya KAC ya terus mendata alumni ya. Yang kedua secara sosiologis ya silaturahmi, dan apa yang tadi telah sampaikan Kang Mayadi itu sangat bagus, dan itu bisa dilakukan juga oleh alumni yang lain. Dalam arti ketika ada informasi tentang lowongan kerja, karena banyak juga alumni yang mungkin belum bekerja. Nah, ini juga bisa, dengan adanya forum ini kan bisa membantu adik-adik kita yang membutuhkan pekerjaan misalnya. Nah, itu. Kemudian saya pikir manfaatnya lebih banyak manfaatnya lah kita berkumpul seperti ini. Cuma yang paling strategis memang nanti tugasnya KAC dalam hal ini, memang karena bagaimanapun forum ini kan sebagai wadah komunikasi antara bukan hanya alumni dengan alumni yang ada di Tangerang, tapi juga dengan Pondok Pesantren Cipasung. Itu yang harus dikuatkan, karena bagaimanapun ya citra Cipasung ini kan alhamdulillah udah ngefek ke kita kan. Kita bangga sampai saat ini kalau disebut Cipasung orang pada paham. Cipasung, oh iya ya, yang alumnusnya Kang Uten, Kang ini yang pada. Jadi KAC ini lebih banyak menampilkan saja kalau tidak tokoh-tokoh yang berhasil di Cipasung, dan itu menjadi kebanggaan buat alumni kita secara keseluruhan, bisa membuat bahwa oh iya ya, saya Cipasung ini luar biasa, dan itu bisa mendorong atau adik-adik kita atau siapa yang ingin sekolah ke Cipasung. Tapi yang paling strategis perannya saya pikir ya KAC harus menjadi jembatan dengan keluarga Cipasung itu sendiri, dan ini sudah dijalankan, tinggal diperkuat saja. Dan kalau tadi terkait informasi, wah itu luar biasa. Kalau Kang Mayadi tadi ada informasi mau masuk secapa misalnya, atau informasi secara konkret misalnya di mana mengundang ceramah, kan dulu pernah saya usulkan. Misalnya KAC bisa ada input inventarisasi siapa-siapa yang menjadi dai dan mubalik, dan ini bisa saling bekerja sama. Apalagi kita semuanya dari Nahdien ya. Kan ada program juga tuh dari NU untuk mau menguasai masjid-masjid yang ada di DKI katanya Kang Maidin ya. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Kang Apipi. Kang Mayadi, silakan, mungkin ada masukan bagaimana untuk KAC lebih mengakar di Tangerang di sini. Ya, terima kasih semua masukan-masukan. Saya sudah dengar dari alumni-alumni. Mungkin gini, saran saya, ini bagus ya. Saya baru masuk juga ke jajaran ini, keluarga alumni Cipasung ya. Kenapa enggak kita jadikan saja ini sebagai basic, sebagai organisasi KAC gitu, sehingga situ nanti siapa yang menjadi ketua umumnya, kemudian ya wakilnya, ada bendahara, sehingga kita bisa saling terikat di dalam satu organisasi ini. Nanti bisa kita jadikan orang-orang kiai-kiai Cipasung sebagai dewan penasehat, kemudian siapa penanggung jawabnya. Nah, ini bisa dirumuskan dalam satu organisasi. Kalau berbicara organisasi, tanya aja tukang Uten, dia udah jagonya dia bermain organisasi. Saya nggak tahu yang terakhir ini partainya apa tukang Uten. Nggak berpartai dia. Banteng.
Kalau melihat dari kaosnya sih, ya. Kalau lihat dari kaosnya, yakin. Calon ini gubernur